ilalang ilalang menghalangi pandangan, ilalang ilalang jadi saksi cerita malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini adalah sesuatu yang sangat sesuatu. Siapa dia bintang pada hari ini? Pastinya Mbak Cica Mohtar. Tepuk tangan dong. Apa kabar Kak Cica? Kabar baik, Jose. Lama ya baru kesini ya? Iya, saya tidak pernah kesini lagi, baru nih. Baru lagi ya, sejak COVID. Sejak COVID. Ya. Nah ngomong sejak COVID ini Kak Cica kemana aja? Kalau dibilang kemana aja ya pasti sih udah jarang kemana-mana ya. Kebanyakan Pastinya ya. Kegiatannya di rumah. Terus ya baru-baru ini juga ibu saya meninggal. Jadi ya paling tidak dengan adanya duka cita ini ya saya semakin banyak di rumah ibadah, ya ngaji, ya begitulah kumpul sama keluarga, adik-adik. Apalagi dengan berlakukannya PPKM, prokes kemana-kemana ya Kak ya. Ya pastinya ya. Tapi aktivitas seni bagaimana Kak? Kalau aktivitas sih yang pasti nyanyi sudah tidak ada ya. Apa sih? Paling juga nyanyi ya di rumah aja lah nyanyi. Karaoke. Melatih ya, melatih suara. Latih vokal sendiri. Terus jobnya sih ya jangankan ke pending. Bukan ke pending lagi. Jadi kemarin kan rencana mau ada kampanye kemana-mana, akhirnya batal semua. Batal semua ya, Kak turut prihatin ya. Iya. Ya kayak sebagai insan seni pastinya berdampak keseluruhan ya Kak. Sangat. Apalagi kalau kita kan seniman ya istilahnya harus berjuang sendiri ya. Kita itu tidak terlalu sama pemerintah ya. Ibaratnya kayak gini, devisa atau apapun kan dari seni juga ada dong. Pasti, ya kan? Itu paling besar juga sih selain TKI, TKW, TKW. gitu. Tapi kita juga insan seni ya kurang diakomodir lah begitu dengan paling juga cuma dapatnya ya teman-teman yang lain lah dapat sembako, dapat apa ya. Padahal kita butuh kehidupan yang seperti ya materi lah ya. Iya, paling makanya tidak, ya. Harus pandai-pandai lah gitu ya kan. Dengan kondisi seperti sekarang kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh berpangku tangan. Yang pasti harus mencari sesuatu apa yang bisa menghasilkan supaya hidup kita bisa tetap berjalan ya. Tetap bisa melakukan hal-hal yang positif lah gitu ya kan. Karena dengan situasi seperti sekarang banyak juga orang jadinya seperti setengah gila gitu. Makanya ya itulah kita memang ya harus punya skill yang lain gitu loh. Yang bisa dimanfaatkan di situasi pandemi ini ya Kak. Iya betul. Gitu. Sahabat JCL, awal pertama kita bincang-bincang dengan Mbak Cica Mohtar ya. Atau Mbak Macica Mohtar. Lebih dikenal ya sebagai artis atau penyanyi dangdut. Walaupun pernah menghasilkan album pop hanya satu. Betul Kak? Betul. Dan pertama lagi kita harus tanya-tanya. Mbak Macica ini lahir di mana dan berasal dari mana? Kak Cica, sebenarnya Kak Cica itu asli dari mana? Saya aslinya Bugis Makassar. Itu jengki. Isin kamu aja. Lahir di mana? Kalau ini tadi bahasa Makassar ya. Tapi kalau Bugis. Oh, tuh enggak? Oh, boleh pega ki. Ya, boleh pega ki. Iya, boleh ka di Kalimalang ya. Iya. Sayang ya sahabat JCL, saya bahasa Bugisnya kurang ngerti gitu loh. Kalau tapi di Sulawesi, paham. Di Sulawesi kan kita dampak etnis ya, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Iya. Itu bahasanya beda-beda semua. Dan memang beberapa daerah Nusantara ini kita kaya dengan bahasa. Iya. Inilah kekayaan kita. Betul. Nah Kak, kembali lagi ke kakak ini kan berasal dari tanah Bugis Makassar. Terus lahir kayak Ki, lahir tak? Kalau saya sih lahirnya di Makassar. Di Makassar Ki, 20 Maret tahun 70. Tapi saya besarnya di Wajo.
Oh di Sengkang. Iya. Sengkang. Iya. Ih, Towajo, Dede. Disitulah saya memulai berkarya, mulai nyanyi, mulai ikut nyanyi di band Danau Tempe namanya. Danau Tempe. Iya, band Bupati waktu itu. Karena oke. kebetulan bapak saya kan kerja di kantor Bupati. Ada lagu Bugis itu Danau Tempe. Danau Tempe kan hanya di Iya. Sengkang kan? Bulu alauna tempe. Terus Kak? Bulu alauna tempe madai cengri cokongi alamati rowalie. Benar kan? Sahabat JCL, kita sudah membuktikan bahwa Kak Cica bukan hanya omdo bahwa mengaku-ngaku sebagai orang Wajo. Dan itu Danau Tempe hanya ada di Sengkang Wajo. Iya. Dan itu danau terbesar di Asia. Di Asia ya. Terdalam. Dan keindahan panoramanya. Iya, luar biasa. Nah, kembali lagi Kak. Kakak kan dari kecil-kecil itu punya bakat seni, ada turunan dari siapa sih Dari sebenarnya? bapak, ya. Dari bapak? Iya, bapak saya penyanyi. Jadi bapak saya itu bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi pegawai bupati karena dia penyanyi. Penyanyi. Jadi bupati itu bikin satu grup band, bapak saya jadi penyanyi gitu loh. Siapa nama bapak? Mohtar Ibrahim. Mohtar Ibrahim Almarhum ya almarhum ya, adalah salah seorang lurah ya, lurah yang jadi lurah juga di Makassar. Iya. Oh, tuh. Jadi bapak saya juga gini, jadi waktu saya di Wajo, bapak saya kan jadi penyanyi, terus saya ikut bapak saya jadi penyanyi. Jadi dari kecil saya udah nyanyi, terus akhirnya bapak saya itu di sekolah di STPDN. Kalau sekarang STPDN ya. Yang dulu itu namanya APDN, Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Jadi sekarang kan namanya STPDN. Dihususkan untuk kecamat, lurah, segala ya Kak. Iya, jadi terus bapak saya pindah ke Makassar sekolah, terus disitulah saya mulai masuk TVRI. TVRI Makassar. Iya, nah, TVRI Makassar itu kan orang boleh masuk usia 16 tahun ya. Nah, Kak Cica? Saya masuk ke TVRI itu saya curi umur. Lama. Jadi waktu itu umur saya baru 14 tahun. Jadi 2 tahun curinya. Jadi waktu saya ikut tes saya tulis 14 tahun. Sebenarnya saya lolos tapi karena usianya tidak cukup. Akhirnya saya daftar lagi. Saya masukin ya umur saya nyuri umur. Terus nama nggak dicuri juga? Enggak, saya pakai nama Cica kan. Aja. Terus udah akhirnya saya lolos. Lolos. Mungkin dewan jurinya pada saat itu mungkin orang lain Kak Cica. Jadi saya pikir mungkin usia saya udah masuk, padahal saya tetap nyuri umur. Karena berbeda beberapa bulan saja kan pada saat itu? Cuma beberapa bulan ya, 4 bulan kemudian saya masuk lagi. Tapi memang itu namanya anak cerdas. Iya. Terus kakak muncul di televisi Makassar. Iya. Responnya pada saat itu bagaimana sih? Karena dulu sih apa ya, memang bagus sih ya kita dulu itu masih kalau kita mau berkarya atau apa memang betul-betul natural gitu ya kan. Kita kan dulu masih belum ada apa-apa toh. Iya, serba inilah, serba tradisional pada zaman itu ya. Jadi akhirnya saya muncul di TVRI Makassar. Akhirnya jadi sering dipanggil gitu loh. Iya, terus inget nggak Kak, waktu pertama sekali lagu apa kakak nyanyikan? Aduh, saya lupa nih ya waktu itu. Tapi pop standar. Pop, iya. Saya dulu kan pop. Katanya penyanyi rock juga ya? Iya, saya penyanyi rock. Penyanyi rock. Semuanya dah udah saya jabanin. Begitu Kak? Jadi penyanyi pop, zaman-zamannya dulu Nia Daniati apa gitu melo-melo gitu. Terus? Laris aku di TVRI, kemudian ketika zamannya Nika Ardila, saya ikut masuk juga lagi. Terus? Jadi dikenal lagi penyanyi rock. Jadi kalau ada artis kayak Atik Sibi, Niki Astria datang ke Makassar, aku yang dampingin gitu loh. Oh, jadi penyanyi pendamping ya Kak? Jadi penyanyi pendamping. Jadi yo pakailah baju-baju rockers gitu kan. Udah gitu terus akhirnya suka ikut festival ya di Makassar. Ya, kalau di Makassar sudah ikut festival udah nggak ada, maksudnya pasti juara satu. Jadi kalau ada orangnya ikut, wah kalau Cica ikut tuh pasti menang lagi kita. Paling dapatnya 2-3. Pernah nggak kakak didiskualifikasi sama panitia karena yang lain merasa nggak kebagian, kalau Cica yang masuk pasti menang, kita nggak kebagian. Pernah gitu? Nggak, jangan dong Cica, kamu kan udah sering juara. Nggak juga. Karena apa ya, dibilang
Kalau dulu itu kan persaingannya masih tidak seperti sekarang kan dulu. Jadi kalau orang mau ikut festival juga daripada pesertanya juga masih belum ini kan. Jadi apalagi kalau Makassar ya. Makassarnya kan kecil ya, orangnya ya itu juga. Akhirnya saya tahun 88 saya berhasil mewakili Makassar untuk Indonesia Timur Suara Remaja Vinolia. Oh ya, saya tahu itu Kak. Kan? Oh itu Kakak ikut? Iya, yang pertama. Yang pertama, terus? Suara Remaja Vinolia, saya, Irma Jun, Irma Rita Jun. Effendi. Rita Effendi Rita dari Effendi. Jawa Barat. Terus ada lagi dari Medan, siapa namanya, si Torus. Satu lagi, 10 orang wakil 10 dari orang. Indonesia. Iya. Oh Kakak ikut Iya, ya? Saya saya ngikutin mewakili. sebenarnya, saya nonton. Iya, saya mewakili Indonesia ya. Kayak sekarang di Indosiar itu Indonesia kan. idol-idol Ya, kayak ya, gitulah. Oh. Zaman kita tahun 88 itu. Di Zaman situ. Kakak kali saya tahun 90-an Kak. Oh iya. Saya kan kelahiran tahun 90. Iya. Bale-bale aja kok dong. Bale-bale Jos. Jadi Kak. gitu Jos. Jadi festival-festival Kakak nih udah nggak kerekeng lah. Pasti Iya. pialanya udah banyak. Banyak. Dulu kan masih apa namanya piala, tapi sekarang udah nggak tahu deh kemana itu piala semua. Gitu ya Kak ya. Jadi itu di Makassar, terus hijrah ke Jakarta setelah Vinolia, apakah langsung menetap di Jakarta Enggak, atau pulang kembali lagi ke Iya, Makassar? saya balik lagi ke Makassar. Vinolia cuma tinggal 3 bulan di Jakarta, terus saya balik Makassar. Dari Makassar saya ke Surabaya. Oh, sempat ke Surabaya? Iya, sempat Kakak ngapain? setahun. Nyanyi. Nyanyi Ya, juga? Iya, kan di sana kan ada kakak saya. Di Surabaya? Di Surabaya, jadi saya ikutlah kakak gitu. Oh, jadi nyanyi-nyanyi panggung, panggung tuh panggung? Iya, Atau ke klub? Iya, ke panggung, klub. Dulu kan masih banyak restoran-restoran ya kan. Jadi karena saya juga penyanyi Mandarin, saya bisa. Iya. Tahu Jeng? Iya. Coba Ki deh. Bisa. Sahabat JCL kita tes. Apakah seorang Cica Muchtar bisa bernyanyi Mandarin? Iya. Yuk, Kak, sedikit aja. Buya ulici, buya ulici, wo xiao ni, wo xiao ni,真正是我，真正是ku，这ana ni e puli. Tepuk tangan dong, boleh sahabat JCL, ayo. Luar biasa ya. Saya baru tahu loh Kak. Dan ini ya hanya ada di talkshow JCL yang bisa mengorek seorang Cica Muchtar untuk kita ketahui bernyanyi Mandarin. Sahabat JCL, kali ini kita kembali ngulik-ngulik tentang perjalanan karya seorang Cica Muchtar atau Cica Muchtar. Nah, setelah di Surabaya terus balik ke Jakarta. No. Surabaya. Iya, di Surabaya terus saya Ke Jakarta. Ya. Tahun berapa Kak? Tahun 92. Terus 92 Kakak ngapain aja di Jakarta? Saya ya rekaman, ini rekaman yang pertama. Ini rekaman Oke Punya tahun 92. Ini langsung masuk rekaman tahun 92. Iya. Sahabat JCL, ini album pertama di mana seorang Cica Muchtar masih memakai Cica Muchtar, ya. Oke Punya. Iya. Nih. Oke Punya nih gitu. Ciptaan daripada Oke Yudi Punya nih. Hana. Iya. Nih ya, sahabat JCL, ini album pertama pada tahun 92. Terus dilanjutkan kembali masih single ya. Pusing 7 keliling. Wah, pusing 7 keliling. Begini aku salah, begitu aku salah, semua kau salahkan. Begini aku salah, semua serba salah. Kamu menyalahkan aku. Jadi ini cerita story. Enggak. Oh enggak. Oke. Terus lanjut lagi. Itu single juga. Single ini juga. pertama kali saya dangdut. Langsung pertama juga masuk Cica Muchtar. Iya. Make nih. Nih pertama pakai Cica. Yang tadi kan masih Cica Muchtar ya. Sebenarnya Arenta yang asli siapa tuh? Ini Cica itu panggilan kecil saya. Oke, ini nih. Iya, jadi Artina. artinya Cica itu anak kecil yang Cica. Oh, Malinca. Iya. Malinca. Oh, Kristen. Jadi, Terus
Nama sebenarnya Nama siapa, asli Ki? saya Aisyah Mokhtar. Tuh kan hanya di CCL loh yang ada begini. Aisyah Terus Mokhtar. ini baru muncul Macica ya. Iya. Itu lincah karena Iya. lincahnya akhirnya pakai Macica loh, Macica Ya, gitu. kan orang Bugis kan kalau panggil anaknya gitu. Terus ada lagu pop yang saya sangat tahu sekali itu dan itu video klipnya warawiri pada saat itu. Nah, nih gua suka banget ini album. Iya. Kakak masih inget? Hanyalah satu. Hanya satu. Sekian lama kita menjalin cinta kasih, hanya dirimu di hatiku, oh kasihku. Peluk diriku, jangan kau lepas lagi, biar ku rasa hangatnya cinta kita. Hanyalah satu yang ingin ku katakan, bahwa dirimu yang aku inginkan. Sekali lagi tepuk tangan sahabat JCL, boleh, luar biasa sekali. Nah ini baru mantap, oke punya. Kak Iya. Cica, luar biasa sekali ya, jadi suaranya ini semakin matang ya, bisa sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, Kak Cica. Terus tiba-tiba saya terpesona dan terperdaya dengan Ilalang. Gimana ceritanya proses lagu Ilalang ini? Nah, Ini luar biasa, iya. etnik sekali. Iya, jadi gini ceritanya nih Ilalang ini, saya sama Kameda Malik lagi jalan, lagi buat acara ya, waktu itu 50 tahun RI. Jadi kita sering mondar-mandir, ngelewatin UI. Oh iya banyak Situ kan banyak ilalang gitu. Terus ya sambil saya bercerita sama dia, ini kata Kamila Malik, kayaknya saya bikin lagu deh, judulnya bagus, kalau ilalang, kita sering lewat sini, ya udah bikin lah. Nah proses bikinnya itu saya pilih musiknya, saya bilang sama Mas Hendro, saya mau musiknya etnik Bali, saya nggak mau. Iya, Hendro Saki. Saya nggak mau kalau musiknya biasa. Saya mau yang etnik. Oke. Ya, jadi setuju. saya pilih, tolong saya maunya Bali. Gitu. Ya, saya mau ada gini. Gamelan Bali. Iya, soalnya tadinya waktu saya kasih contoh lagu ini Ilalang ini ke Mas Hendro Saki, dia bingung ini lagu mau diapain. Saya bingung, katanya musiknya apa. Saya bilang, Mas, saya mau musiknya pokoknya bikin etniknya etnik Bali. Jadilah itu musiknya. Luar biasa sekali ya. Karena ini lagu ini memang saya yang produksi, saya yang produseri, saya yang sutradara. Segalanya. Jadi semuanya. Tapi luar biasa. Ya. Dan ini berapa kali menang? Ini ada kemenangan ya? Menang video berapa kali, sama video klip ya. pencipta Penyanyinya, lagu. pencipta lagu dengan aransemennya semua menang. Diborong semua pada era itu. Iya. Ami bukan dangdut apa ya? Penganugerahan dangdut Indonesia. Tuh kan, bener kan kata Jose, luar biasa. Dan saya sangat terkesan. Dan ini pertama yang saya tahu. Tapi setelah ada gini, gue jatuh cinta bener ini. Ini album. Dan ketika ada kesempatan Kak Cica ini tampil di ATM, benar-benar saya garap tariannya, benar-benar luar biasa ya. Sekalipun anak-anak JCL waktu itu masih baru, tapi saya berusaha untuk natural. Iya. Sampai Ilalang saya datangkan ke panggung loh. Oke, Kak Cica, terus maaf ya Kak ya, ini kita cerita ke masa lalu. Iya. Terus Kak Cica tiba-tiba menemukan jodoh. Jodoh di mana bukan sama orang biasa. Iya. Dan ternyata jodoh itu dipertemukan Tuhan sama orang hebat, seorang menteri. Nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Siapa Kak menteri itu Kak? Almarhum Murdiono. Almarhum Murdiono. Kalau nggak salah menteri Sekretaris negara ya, menteri Menseknek ya. Terus ada seorang putra ya Kak? Iya, anak saya itu Muhammad Iqbal Ramadan, lahirnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan Pas ya. 14 Ramadan Iqbal lahir, makanya kasih nama Muhammad Iqbal Ramadan. Terus ngomong-ngomong soal pernikahan pada saat itu, ada polemik-polemik atau ada seperti intrik-intrik atau Begini gimana enggak? sih Kak? Sebenarnya sih begini, pernikahan itu terjadi tahun 93 ya. Karena waktu itu Bapak masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara,
Dan ya waktu itu kan memang tidak boleh ya sebagai pegawai dan apalagi pejabat pemerintah gitu. Jadi sementara Pak Mur ini ingin menikah lagi gitu loh. Apalagi dengan saya dia udah apa namanya ngejar gitu kan sampai ke Makassar sampai ke mana. Iya. Ya ampun. Jadi makanya ketika saya rekaman ini pertama ini ya Pak Mur juga ikutlah gitu, maksudnya ikut proses ini ya, proses prosesnya, album ini ya. Jadi ya saya sih pada saat itu tidak berpikir apa-apa ya, saya pikir ya, terus setelah ini kemudian dia melamar saya bilang ya Bapak harus lamar saya di depan orang tua saya karena saya kan masih gadis, apalagi kita orang Bugis Makassar ya kalau masih gadis ya tidak boleh artinya melangkahi orang tua kan. Ya akhirnya ya beliau datang melamar saya, terus berapa bulan kemudian baru saya menikah. Tapi karena pada saat itu kami melakukan nikah siri, ya saya juga namanya saya masih muda, apalagi jadi nggak tahu soal tata cara pernikahan ya. Yang penting saya taunya oh iya menikah karena dia juga masih istilahnya masih ada status istri walaupun sebenarnya Pak Mur dengan istrinya sendiri itu sudah lama berpisah gitu loh. Jadi sudah ada ya wajar dong harus iya kan. Udah 15 tahun lah lagi, alasannya ke bapak saya waktu itu udah pisah. Akhirnya bapak saya menerima lamarannya, kemudian setelah dipikir-pikir berapa bulan baru menikah gitu loh. Oke, jadi berarti sempat bapak ada penolakan karena anak gadis terus begini takut cerita kisah yang membolak-balikkan hati ya, apalagi Makassar kan. Orang tua saya gitu, pertama itu nggak mau lah, awalnya nggak mau, nggak siap. Jadi Kak Cica pada saat itu bersedia karena udah cinta juga. Ya setelah berapa bulan ya, jadi kami nggak langsung nikah. Oh, jadi ini pertemuannya kok bisa? Apakah Kak Cica mengikuti acara-acara sesuatu terus ketemu? Iya, waktu itu kampanye. Kampanye di Bali. Terus Pak Mur sebagai pejabat yang hadir. Nah di situ dia pertama kali lihat saya. Terus Kak Cica nggak tahu kalau dia seorang menteri? Saya nggak tahu. Iya, saya nggak tahu. Allah. Saya nggak tahu kalau dia menteri karena saya kan jadi natural. Ya sibuk nyanyi ya. Jadi natural terus ya. Gitu. Padahal kan bisa dilihat di TV, bisa dibaca di koran. Karena saya kan nyanyi. Saya tidak ada waktu. Nggak ada pernah nonton, nggak pernah baca koran. Jadi saya setelah ada pernikahan baru tahu kalau ini menteri. Waktu ketemu di Bali itu, waktu saya tanya bapak, saya nggak tahu kalau bapak menteri. Kamu nggak pernah nonton saya di TV. Enggak Pak, kamu nggak pernah baca koran? Enggak Pak, saya nggak pernah tahu. Iya. Ternyata sahabat JCL ya benar-benar sangat lugu ya seorang Cica Motar ya, bahwa benar-benar jodohnya itu dia sama sekali tidak mengetahui bahwa dia siapa ya, yang pastinya cintanya pada saat itu. Iya, enggak tahu. Akhirnya lahir satu orang. Iya, kami nikah terus 2 tahun kemudian saya nikah kan 93. Saya baru hamil 95, anak saya lahir 96. Aktivitas seni tetap ya, boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Oh berarti lama sama ini munculnya? Iya, jadi setelah ini, tahun berapa ya ini? 94. Iya, ini 96. Oh setelah ini ya 96 ya. Jadi cukup lama ya? Vakum gitu. Jadi enggak boleh lah beraktivitas. Terus saya juga kan baca berita-berita, maaf ya Kak ya, terus sempat tidak ada pengakuan sebagai anak. Iya. Terus seorang ibu apa tindakan kakak pada saat itu? Sebenarnya gini, kalau dibilang secara tidak ada pengakuan sih, saya kan yang paling tahu apa yang terjadi, apa yang saya alami gitu. Ya bahwa memang saya tidak boleh pada saat itu tidak boleh orang tahu. Orang luar tahu. Iya, jadi ya saya kan harus benar-benar private gitu ya kan, nggak boleh lah. Saya tidak boleh sembarang bergaul, saya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sembarang lah gitu ya kan. Artinya setiap saya kemana ya harus istilahnya privasi banget gitu loh. Kalaupun misalnya saya mau pergi sama bapaknya Iqbal, ayahnya Iqbal, ya saya pakai jet pribadi. Kalau orang sekarang baru gila-gila pada posting. Padahal kakak udah ngerasain ya semuanya ya kak. Saya hampir setiap minggu terbang dengan private jet. Ada semua foto-fotonya masih. Luar biasa ya kak ya. Iya, jadi saya mengalami hal yang istilahnya
Yang tadinya saya kan dengan dunia luar kan sangat terbuka gitu ya kan. Saya nyanyi di mana-mana. Tapi setelah menikah dengan Pak Mur kok jadi seperti ini kehidupan saya gitu jadi loh. jadi ibu sultan ya. Iya. Maksudnya kok jadi begini, saya nggak boleh ketemu siapa, nggak boleh. Jadi iya benar-benar privasi ya. Iya, rumah saya juga nggak boleh sembarang orang masuk. Orang masuk nggak boleh, sembarang orang nggak, kecuali ibu bapak saya ya. Ya, gitu loh. keluarga lah. Nah kemudian anak saya lahir, tambah lagi. Anak saya lahir, saya semakin tidak boleh kemana-mana beraktivitas seni. Ya, kalaupun saya pergi, saya ya ada ajudan lah, ada apalah gitu kan, nggak boleh. Jadi ya private banget gitu loh. Kalau saya mau pergi belanja juga ada waktunya gitu ya kan. Jadi saya nggak suka kehidupan saya itu seperti bukan diri saya gitu. Iya, diri. Iya, jadi ya ada pemberontakan. Oh, sempat ada pemberontakan. Iya. Memberontak, kemudian udah gitu saya nggak terima lagi hidup seperti ini karena saya bukan itu gitu loh. Tapi kan posisi saya, status saya kan beda. Saya ya itu ya karena saya masih muda ya, saya tidak bisa membedakan gitu. Saya mau jadi orang yang seperti saya dulu gitu, yang saya bisa bebas nyanyi kemana-mana, yang saya bisa pergi syuting dengan siapa, dengan teman, dengan apa saya bisa ngobrol. Ini kan nggak boleh. Mau ketemu teman kenal pun saya cuma bisa hai gitu kan, nggak boleh deket kayak gini nih, kayak Joseph nggak bisa gitu ya kan. Jadi jadi ya gitulah maksudnya. Akhirnya lama-lama ya saya memberontak, akhirnya saya pun adalah persoalan di dalam rumah tangga itu, kemudian saya akhirnya melarikan diri. Oh kakak, keluar dari rumah itu kak? Iya, rumah saya di Menteng, jadi saya lari, saya pergi tidak membawa apa-apa, saya cuma sama sekali saya cuma bawa Iqbal dan satu koper baju Iqbal itu. Ya Allah. Saya nggak bawa jadi apa-apa. dunia segala macam itu kakak tinggalkan. Ya, saya ya itu bukan dunia saya. Ingin kembali ke dunia kakak ini. Iya, walaupun saya bergelimang harta. Saya kesana kemari apa, tapi nggak nyaman gitu loh, karena nggak sesuai hati kakak ya. Iya. Terus orang tua waktu itu marah nggak ke kakak? Marah, sempat marah, tapi orang tua saya ya nggak bisa maksain diri karena saya udah 2 kali mau coba bunuh diri nggak mati-mati. Jadi akhirnya ya itu daripada bunuh diri lagi. Iya, orang tua saya akhirnya pikir daripada nanti saya terjadi apa-apa lagi, ya udahlah katanya nggak usah. Terus satu lagi kak, saya dengar ada will segala ya, ada PD deh, nama inisialnya si Pragawati ya, Kesohor PD. Iya. Terus semua mengambil alih ini semuanya. Bagaimana perasaan kakak? Diam kah atau berontak atau marah? Kalau itu sih sebenarnya saya orangnya ya, saya kan anak baru kemarin. Jadi waktu itu ya, maksudnya jangan lihat sekarang. Maksudnya pada saat itu saya kan baru istilahnya baru paham dunia gitu kan. Kemudian ada orang wanita lain yang jauh lebih senior lah, yang udah tahu dunia lah, udah tahu trik-trik apa. Kalau saya kan nggak bisa gitu. Saya ini kan orang apa adanya. Ya. Jadi ketika gadis kampung. Iya, saya memang orang kampung gitu, nggak ngerti datem cubit ya memang. Nggak pakai trik apa adanya karena cinta. Iya, jadi gitu. Melawan orang seperti ini saya nggak suka gitu loh. Ya, karena saya sama ayahnya Iqbal itu ya saya apa adanya gitu ya kan. Ketika tahu ada perempuan seperti ini, makanya saya melarikan diri, saya membubarkan aja pernikahan itu gitu, walaupun ada Iqbal. Jadi itu yang mengakibatkan jadinya dianggap si perempuan ini membuatlah berita seakan-akan anak saya itu tidak diakui lah, tidak diapa. Jadi si perempuan ya kita doakan aja ya. Akhirnya dia melakukan intimidasi juga kepada. Sempat kak? Iya, saya berkali-kali. Kakak diintimidasi? Iya, maksudnya diintimidasi, dituduh narkoba lah, dituduh datang pembunuh bayaran lah ke rumah saya. Kakak mau dibunuh? Iya, dan itu kan saya laporkan di di Polres Jakarta Selatan. Aduh, luar biasa sekali ya, saya membuat geram ya. Memang sih kak, pada saat itu saya tetap membela kakak. Karena ini kan demi anak, demi kebenaran, iya kan. Apapun pernikahannya tetap syah di mata agama dan Tuhan kan. Iya. Kalau pemerintah, yang jalanin kan kakak berdua dan jelas ada anak gitu loh kak. Iya, makanya
yang mengalami kan saya, yang tahu betul bagaimana kehidupan saya dan bagaimana ayahnya Iqbal itu terhadap saya dan terhadap saya kan yang paling tahu. Jadi apa yang ada di berita di luar bahwa anak saya tidak di... Setelah kemudian saya melarikan diri dan tidak mau kembali ke rumah, di situ Pak Mur bersikap gitu loh. Dia marah karena saya meninggalkan rumah dalam keadaan seperti ini. Dan kalau nggak salah Bapak udah sakit ya. Iya, ini jatuh sakit. Dimanfaatkan kan. Iya, gitu. Tapi harta-harta semua tidak ada kebagian buat kakak. Dikuasai si PD ini. Kalau saya sih terus terang kalau bicara masalah harta atau apa ya bisa dicari ya. Enggak lah. Yang penting kita ini jiwa kita, batin kita itu bahagia gitu. Biar orang berharta, kalau orang apa yang nggak nyaman, enggak apa untuk apa ya. Oke Kak. Baik Kak, kita tutup yang soal ya masa lalu itu Kak. Yang penting ini pelajaran buat siapapun mungkin ya Kak ya. Iya, buat siapapun. Tapi ada hikmah di balik semuanya ini. Dan kakak kalau nggak salah dalam waktu dekat kakak akan menerima penghargaan sebagai apa Kak? Apa ya? Nggak tahu deh. Pokoknya sebagai orang yang punya andil di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Perlindungan anak ya. Jadi dalam rangka hari ulang tahun perlindungan anak, Komnas HAM perlindungan anak, nanti insya Allah dia akan memberikan penghargaan itu kepada saya dan Iqbal insya Allah. Oh luar biasa sekali, tepuk tangan lagi dong ya. Ya tapi untuk Iqbalnya sendiri belum, karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Jadi karena Iqbal kan lahir tahun 96. Kemudian saya upayakan kasus ini di tahun ketok palunya di 2011. Oh berarti lama ya? Iya, jadi berlaku untuk anak-anak yang lahir tahun 2011. Jadi berarti Iqbal belum nggak bisa. Jadi makanya Iqbal akan mengajukan sendiri gitu nantinya. Masya Allah. Iya. Oke Kak, ini yang terakhir pertanyaannya Kak. Ini kan nanti kalau setelah selesai pandemi, apa yang kakak lakukan setelah selesai pandemi ini? Kalau saya sih orangnya yang berjalan apa adanya aja. Tapi kalau pandemi ini kan sudah cukup lama ya. Menguras air mata, menguras tenaga, menguras segala-galanya lah ya. Karena kenapa saya bilang air mata? Karena banyak orang yang meninggal. Banyak, hampir seluruh daerah, seluruh keluarga di masa pandemi pasti ada yang meninggal, ya kan? Jadi ya banyaklah air mata ya 2 tahun ini. Terus yang pasti di 2 tahun ini juga kita banyak introspeksi diri lah, ya kan? Oke Kak. Menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Iya, jadi orang itu jangan terlalu egois, mau cari menangnya sendiri, mau cari ininya sendiri, ya kan? Dengan begini kita saling berbagi. Kalau kita berkelebihan, karena kan keadaan ini memang memberi kita pelajaran, ya kan? Bahwa hidup ini tidak selamanya orang di atas, tidak selamanya orang di bawah, berputar semuanya ya. Nah kalau bicara masalah kegiatan mungkin ya saya akan lebih cenderung ke organisasi. Organisasi seperti apa Kak? Ya yang pasti sih di musik lah ya kan. Tetap ya Kak ya. Dan pastinya tetap berkarya ya Kak ya, dalam keadaan apapun. Semoga badai pasti berlalu dan Macica Mohtar kembali beraktivitas, bernyanyi dan menelurkan album-album seperti yang kita lihat ini, dan pastinya selalu menjumpai sahabat JCL. Amin. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah bersama dengan sahabat JCL. Iya. Baik sahabat JCL, saya Jose Coalinge, Macica Mohtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are
not perfect. I don't wanna be sorry. I don't wanna think every night about how we've been so blind. So sad I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain. I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly, with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough, give it enough, give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love.